Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Selasa 12 Januari 2021. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pada pagi hari ini pembelajaran matematika. Baik anak-anak, kalau pertemuan terakhir kita mempelajari tentang bangun ruang balok, maka untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan mempelajari bangun ruang kubus. Namun sebelum kita lanjut belajar, kita akan mengawali dulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas istirahat kami malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami bangun kembali dengan segar dan badan yang sehat. Tuhan, berkati kami, hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini dengan baik. Singkirkan segala yang akan mengganggu pikiran kami dalam memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Guru kami. Semua ini kami mohon ya Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan memulai dengan kompetensi dasar, ya, masih sama dengan pertemuan yang lalu, yaitu KD 3.4 menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok. KD 4.4 membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok. Adapun indikatornya, yang pertama memahami benda-benda sekitar yang berbentuk kubus, menjelaskan sifat-sifat bangun ruang kubus, menggambar bangun ruang kubus dengan benar, memberi nama pada komponen-komponen bangun ruang kubus. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kita kali ini, yang pertama dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan 5 benda sekitar yang berbentuk kubus dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat kubus dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menggambar bangun ruang kubus dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat memberi nama 6 komponen pada bangun ruang kubus. Baik anak-anak, kita akan memulai dengan benda-benda di sekitar kita yang berbentuk kubus. Nah, ini Ibu berikan contoh gambarnya. Baik, ada 9 gambar. Yang pertama ini gambar dadu, ya, anak-anak tentu tahu ya, gambar dadu dengan titik-titik di masing-masing sisinya, ada titik 1 sampai 6. Kemudian ini kotak, ya, bisa kotak kue. Kemudian ini kardus, bisa untuk kirim paket, ya. Kemudian ini kado, ya, ini juga sama ini gambar ini. Kemudian ini mainan Rubik, ini kotak, bisa kotak pemilu, bisa kotak untuk memasukkan sumbangan, ya, ini sama dengan ini. Lalu ini ada brankas yang untuk menyimpan uang. Tentunya kalian bisa menyebutkan atau mencari contoh-contoh benda lain di sekitar kalian yang berbentuk kubus. Baik anak-anak, ini Bu punya gambar bangun ruang kubus, ya. Cukup besar gambarnya, ya. Nih, ini bangun ruang kubus seperti ini bentuknya, ya. Kemudian kita akan pelajari ciri-ciri atau sifat bangun ruang kubus. Nih, Ibu berikan gambar, ya. Ada tanda panah, ya, yang ini menunjukkan titik sudut, ya. Kemudian yang ini menunjukkan sisi, kemudian tanda panah yang ini menunjukkan rusuknya.
Nah, kemudian gambar yang di bawah ini untuk memperjelas sisi, ya. Oke, kita akan mulai dari titik sudutnya, ya. Lihat, perhatikan titik sudut pada bangun ruang balok sudah kalian pelajari ya. Nah, ini sudutnya, titik sudutnya di ujung-ujungnya, di pojok-pojoknya ini ya. Nah, di sini sudah ada hurufnya, jadi kita tinggal sebutkan ada titik sudut A, B, C, D, ya. Kemudian E, F, G, H. Lalu ini sisi diperjelas dengan gambar di bawah. Ada sisi depan, ini sisi belakang, ya, berbeda warnanya. Kemudian sisi bawah, sisi atas. Kemudian ini ada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, jumlah titik sudut semua ada 8, tadi sudah disebutkan ya, A, B, C, D itu 4, E, F, G, H 4, jadi total 8. Lalu sisi di sini ada depan, belakang, bawah, atas, kanan, kiri. Nah, semuanya ada 6. Lalu rusuk, kita lihat dari sini AB, BC, CD, DA. 4 ya. EF, FG, GH, HE 4. 8 ya. EA, FB, GC, HD 4 lagi. Jadi ada 4, 4, 4. 4 kali 3 ada 12 rusuknya. Berikutnya, aku punya 3 gambar. Yang pertama kita akan melihat diagonal sisinya, ya. Diagonal sisinya, ini diagonal ini yang menghubungkan antara sudut dengan sudut, ya. Sudut dengan sudut dihubungkan dengan garis, ini namanya diagonal. Nah, tadi di bagian sisi kan ada 6 sisinya. Ini sisi depan, ini yang biru, yang kuning ini sisi belakang, ini diagonal sisinya. Namanya di sini ya. Kemudian yang belakang, ya. Kemudian ini diagonal sisi sebelah kiri, ini diagonal sisi sebelah kanan, ya. Kemudian yang sebelahnya lagi, ini diagonal sisi sebelah bawah dan diagonal sisi sebelah atas. Kemudian gambar yang kedua ini adalah diagonal ruang, ya. Ini ada 2 gambar untuk memperjelas saja supaya tidak bertumpuk-tumpuk garisnya, ya. Dari membelah ruang dari ujung A dengan G, kemudian di sini B dengan H, lalu di sini F dengan D, E dengan C, ya. Kalau dibuat satu juga bisa sih, cuman agak nanti berhimpit-himpit garisnya jadi kurang jelas. Jadi diagonal ruang pada gubus. Kemudian ini bidang diagonal ya. Ingat bidang diagonal. Untuk bidang diagonal anak-anak nanti membuat namanya tidak boleh dilompat-lompat. Harus lurus. Nih seperti ini ya. A, D, E, F, ya. A, D, G, F. Tidak boleh A, D, F, G, nggak membentuk bidang, ya. Begitu juga ini A, B, G, H, ya. Tidak boleh A, H, B, G. Nah, mau mulai dari sini, mau mulai dari sini, dari sini silahkan. Yang penting harus mengikuti bidangnya, tidak boleh lompat. Begitu juga yang ketiga, keempat, 5, dan 6. Mohon diperhatikan nanti dalam penamaan. Ya. Nah, diagonal sisi atau diagonal bidang, ini ya, diagonal sisinya. Sisi itu sama dengan bidang, ya. Ada 12. Diagonal ruang, ini tadi yang membelah ruang, ini ada 4. Kemudian bidang diagonal, ya.
yang berbentuk bidang, ya, ini ada 6. Jelas ya? Karena pertemuan lalu sudah kita pelajari dalam bentuk bangun ruang balok, ya, jumlahnya sama. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menamai bangun ruang kubus. Oke. Nah, perhatikan nama bangun. Ya, kalau nama bangun harus mulai dari abjad yang terdahulu, ya. Kita mulai dari bidang bawah kemudian ke atas, tidak boleh diubah dari atas ke bawah, ya. Jadi nama bangunnya A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian rusuknya, ya, ini rusuknya. Garis-garis ini. A, B, B, C, C, D, D, A. Kemudian yang atas E, F, F, G, G, H, H, E. Kemudian rusuk yang tegak E, A, F, B, G, C, H, D. Lalu sisinya, perhatikan ini sisi bawah A, B, C, D. Sisi atas E, F, G, H. Kemudian sisi sebelah kiri, ya, sisi sebelah kiri. Oh maaf, sisi depan A, B, F, E. Sisi belakang D, C, G, H. Kemudian sisi sebelah kanan B, C, G, F. Sisi sebelah kiri A, D, H, E. Ingat huruf-hurufnya ini harus berurutan, tidak boleh melompat, ya. Kemudian titik sudutnya sesuai dengan semua huruf yang ada A, B, C, D, E, F, G, H. Jumlahnya ada 8. Berikutnya perhatikan anak-anak. Nah, kita akan lanjut dengan diagonal sisi, ya. Perhatikan sisi depan dulu yang kita akan cari diagonal sisinya. Ada AF dan BE. Kemudian kita lanjut dengan sisi sebelah kanan BG dan FC. Sisi belakang CH dengan DG. Kemudian sisi kiri AH dengan DE. Kemudian sisi bawah AC dengan BD. Sisi atas EG dengan FH. Ini semuanya ada 12 diagonal sisi. Berikutnya diagonal ruang, ya. Diagonal ruang kita lihat yang membelah ruang, ya. Kita coba mulai dari E. Nah, EC, F, D, G, A, H, B, ya, ada 4 diagonal ruang. Sekarang bidang diagonalnya. Nah, perhatikan. Kita mulai ya. A, B, G, H. Ingat harus membentuk bidang. Jadi, kalau tidak jelas bentuk bidangnya bisa lihat slide-slide sebelumnya. Kemudian yang kedua B, C, H, E. Di sini kebetulan ada nih warnanya kuning ya. Kemudian C, G, E, A. Lanjutkan B, D, H, F. Lalu A, D, G, F.
Yang terakhir C, D, E, F. Oke anak-anak, kita lanjutkan berikutnya. Nah, perhatikan ya. Untuk bangun ruang kubus itu sisi-sisi sejajar dan sebangun. Kalau pada pertemuan yang lalu bangun ruang balok itu hanya sisi-sisi yang sejajar saja. Sisi-sisi yang sejajar itu yang berhadapan ya. Nah, kalau pada bangun ruang kubus selain sejajar juga sebangun karena sama panjang. Kalau balok tidak sama panjang ya, ada yang panjang, ada yang pendek, tetapi yang pendek dengan pendek, panjang dengan panjang itu sejajar. Namun kalau kubus selain sejajar juga sebangun. Nah, sekarang perhatikan penamaan untuk sisi sejajar dan sebangun pada bangun ruang kubus ya. Ini kita lihat di sini A, D, H, E. Ya, ini sebelah kiri. Ini sejajar dan sebangun dengan B, C, G, F. Lalu sisi bawah sejajar dan sebangun dengan sisi atas ya. Perhatikan A, B, C, D sejajar dan sebangun dengan E, F, G, H. Kemudian A, B, F, E, ini sisi depan, sejajar dan sebangun dengan D, C, G, H. Jelas ya anak-anak ya? Baik, latihan soalnya, ini sudah Ibu berikan gambarnya dengan hurufnya ya. P, Q, R, S, T, U, V, W. Gambar kembali di bukumu. Jadi tolong digambar, kemudian tuliskan nama dari komponen-komponennya. Nama bangunnya apa? Ya. Rusuknya. Ya, diingat tadi sudah dijelaskan jumlahnya berapa, lalu namanya. Sisi, jumlahnya berapa, namanya. Titik sudut, jumlahnya berapa, lalu namanya. Diagonal sisi juga begitu. Diagonal ruang, bidang diagonal, kemudian yang ke-8, sisi sejajar dan sebangun. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap dengan sangat, karena bangun kubus ini tidak terlalu jauh berbeda dengan bangun ruang balok, maka Ibu rasa semakin memperjelas ya. Hanya perbedaannya pada sisi sejajarnya ya. Kalau pada bangun balok itu hanya memiliki sisi sejajar, sedangkan untuk bangun ruang kubus itu sisi sejajar dan sebangun. Anak-anak, Ibu harap apa yang Ibu ajarkan itu kalian bisa terima dengan baik. Mohon latihan soal dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak setelah menerima pembelajaran ini, mohon kiranya segera dikerjakan, jangan menunda, jangan menumpuk, nunggu sampai beberapa baru kirim tugasnya supaya kalian tidak nanti tidak menjadi tugasnya itu bertumpuk-tumpuk, lalu akhirnya harus dikejar-kejar untuk mengumpulkan. Ibu yakin dan percaya kalian anak-anak yang memiliki semangat yang tinggi, berusaha untuk tertib dan disiplin dalam mengumpulkan tugas. Ya, begitu anak-anak. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami telah boleh belajar bersama dengan ibu guru kami meskipun secara virtual. Tuhan, semoga apa yang kami pelajari dapat kami terima dengan baik dan kami dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak.